Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisda. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bergabung dan memiliki kesempatan yang indah, kita bersama dapat berbakti, dapat mendengarkan firman Tuhan dan memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa sebelum kita mendengarkan doa buka yang nanti akan dibawakan oleh saudari Eti Sumanti, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Silakan, Dek. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I hear those angels calling round. Keep in the middle of the road. There's a waiting there in the great big crowd. Keep in the middle of the road. I can see them standing round the big white gate. We must travel alone before it gets too late. For it ain't no use for to sit down and wait. Just keep in the middle of the road, and children keep in the middle of the road. Children keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I ain't got time for to stop and talk. Keep in the middle of the road, cause the road is rough and it's hard for to walk. Keep in the middle of the road. I'll fix my eye on the golden stair, and I'll keep on a-going till I get there. Cause my head am bound that crown for to wear. Just keep in the middle of the road, and children keep in the middle of the road. Children keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. When your voice gets tired and your song don't sing, don't look at the world full of sinful things. Don't lay down in the road for to die. Put on your wings and get up and fly. Keep in the middle of the road. Keep in the middle of the road, in the middle of the road. Amin, amin. Kita memuji membesarkan nama Tuhan atas lagu kuartet yang begitu indah yang telah dibawakan tadi. Kita memuji tentunya bahwa Tuhan harus selalu jalan dalam perjalanan kita, maka kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Eti Sumanti. Silakan, Eti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kembali lagi Tuhan kami datang padamu dengan segala kerendahan hati, bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan, keinginan untuk datang padamu, mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan akan acara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Agar firman ini Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, melainkan dapat kami hidupkan dalam hidupan kami sehari-hari, merubah tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak Tuhan.
Lebih dari itu, menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan hingga hari Maranatha. Biarlah Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan dapat kami diberikan kuasa ya Tuhan untuk memberikan kebenaran ini kepada siapa saja yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan, dan banyak jiwa diselamatkan di dalam kerajaan surga. Dan kami bukan saja menjadi pendengar, biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa khusus pendeta Rantung yang bahkan firman ini, biarlah Tuhan Roh Kudus menguasai pendeta agar apa yang dia bawakan hanya seturut saja dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami sakit, tapi pada saat ini sementara mengikuti kebaktian, pendeta Kesaulia dan Jain, Tuhan menjamah mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapat kesembuhan yang sempurna, nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, beserta dengan acara ini Tuhan, bahkan sisa hidupan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudara Eti yang sudah berikan pelajaran, membawakan doa buka bagi pelajaran kita pada saat ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan memiliki judul, Jika Kamu Mengasihi Aku, turutilah segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Baik, saudara sekalian, inilah judul kita pada saat ini, dan saya akan membagikan pelajaran kita ini seperti biasa untuk dapat kita baca bersama ya. Untuk dapat kita, ya. Terima kasih deh, terima kasih. Baik, ya. Israel secara keseluruhan bangsa, dikatakan Israel secara keseluruhan bangsa dipanggil untuk mengasihi Allah. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang dapat terjadi dalam tiap-tiap pribadi, bukan hanya kepada satu bangsa, bukan hanya kepada satu umat yang sisa, tetapi juga kepada setiap individu. Ya. Sebagai pribadi, manusia yang diberikan kebebasan memilih, setiap orang Israel harus membuat pilihan untuk mengasihi Allah. Dan mereka harus menunjukkan kasih itu. Jadi bagaimana kita manifestasi daripada kita mengasihi Allah? Kita mengasihi Allah dengan melakukan apa? Penurutan. Ya, bukan supaya kita dikasih, tapi kita sudah tahu Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tapi pada saat kita memanifestasikan kasih Allah yang terlebih dahulu datang pada kita, maka kita lakukan itu dengan penurutan. Apa persamaan yang ditemukan di dalam ayat-ayat berikut ini? Dengan kata lain, apa tema yang sama di antara ayat-ayat ini? Ulangan 5 ayat 10 katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ulangan 7 ayat 9 kemudian juga katakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nanti kita akan lihat ya tentang apa maksudnya ini ya, tentang beribu-ribu keturunan ini. Lalu berikutnya, Ulangan 10 ayat 12, firman Tuhan sana dikatakan, maka sekarang hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apa yang Tuhan minta? Pada orang-orang Israel zaman kuno dan juga kepada Israel rohani zaman sekarang ini, selain daripada apa? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia. Mengasihi dia. Jadi penurutan kasih ya. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 11 ayat 1 kemudian katakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 19 ayat 9 katakan, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 ini. Jadi ada janji berkat. Ada janji berkat pada saat kita memanifestasikan kasih kita kepada Tuhan dengan penurutan. Nah, seberapa jelaskah ya? Seberapa jelaskah firman Allah itu? Sama seperti Allah tidak hanya sekedar
mengatakan bahwa Dia mengasihi kita, tetapi telah menyatakan kasih itu, manifestasi kasih itu kepada kita melalui apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Jadi bukan hanya di mulut saja Allah menyatakan kasih kepada kita, tetapi Dia juga melalui tindakan. Ya, Dia telah melakukan bagi kita dan terus melakukannya dari zaman dahulu sampai saat ini. Jadi umat Allah juga seharusnya menunjukkan kasih mereka kepada Allah melalui tindakan-tindakan mereka. Dan dalam ayat-ayat ini yang kita sudah baca tadi, kita melihat bahwa mengasihi Allah itu tidak dapat dipisahkan dengan penurutan kepadanya. Penurutan kepadanya. Itulah sebabnya ketika Yohanes mengatakan hal-hal seperti, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Anda dapat baca itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Atau ketika, bukannya Yohanes katakan, tapi Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat-ayat ini sungguh-sungguh mengungkapkan pengajaran dasar ini, ya. Pengajaran dasar bahwa apa? Bahwa kasih harus berdampingan dengan penurutan. Jadi kasih kepada Allah haruslah dinyatakan melalui penurutan kepada Allah. Sudah seharusnya seperti itu dan haruslah terus-menerus seperti itu mulai dari zaman Israel kuno, zaman Yesus perjanjian baru hingga zaman kita di Israel rohani saat ini. Dan penurutan kepada Allah ini berarti penurutan pada hukumnya. 10 perintah Allah yang di dalamnya termasuk perintah keempat juga, yaitu hari Sabat. Ya. Jadi memelihara hukum keempat tidaklah membuat seseorang menjadi lebih legalisme dibandingkan dengan memelihara ke-9 hukum lainnya. Nah, kenapa ini satu hal yang cukup signifikan yang dinyatakan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat kita, kalau saya boleh tambahkan ya. Kenapa? Karena pada saat orang menyatakan, wah Anda ini terlalu legalisme, Anda ini seperti orang Yahudi, itu biasanya hanya merujuk kepada hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Kalau saya tidak menuruti hukum keempat misalnya, tapi saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzinah, orang-orang akan katakan biar orang dalam organisasi atau golongan Kristen yang manapun, wah aduh, hebat ya, bagus kamu itu menurut apa ya, kamu itu orang yang saleh betul ya, yang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzinah. Oh itu bagus. Tapi kita tidak katakan kalau saya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, itu Anda tidak katakan, wah Anda ini terlalu legalisme. Nggak ada orang yang menuduh saya legalisme pada saat saya menuruti hukum lainnya. Tapi inilah manusia ya, yang menjadi masalah bagi umat-umat Kristen pada umumnya itu bukan masalah Anda tidak membunuh, Anda tidak mencuri, tapi masalahnya di hukum keempat. Hukum keempat itu sajalah yang menyebabkan saudara dan saya mungkin penganut Advent yang dianggap apa ya? Wah, Anda legalisme, orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, tapi sesungguhnya apa bedanya? Apa bedanya hukum keempat itu dengan hukum jangan membunuh? Dengan katanya bedanya adalah kita banyak mayoritas kekristenan saat ini telah tidak lagi mengikuti perintah Tuhan di hukum yang keempat, dan pada saat ada umat manusia yang menguduskan hukum keempat langsung dikatakan apa? Wah, legalis itu penurut pengikut-pengikut Yahudi dan lain sebagainya. Tapi inilah ya, jadi di sini pelajaran sekolah Sabat kita katakan memelihara hukum keempat tidaklah membuat seseorang menjadi lebih legalisme dibandingkan memelihara ke-9 hukum lainnya. Meskipun penurutan terhadap hukum apa saja bisa menjadi legalisme, tapi penurutan semacam itu tidaklah benar-benar dilakukan berdasarkan kasih kepada Allah. Jadi ini juga teguran bagi kita orang Advent ya. Jangan kita juga apa ya menyatakan wah kita lebih dan lain sebagainya ya. Ya kita lebih sebagai itu kita sudah selamat karena kita memiliki hukum keempat. Jangan, keselamatan kita itu bukan karena kita menuruti hukum, penurutan hukum itu karena kita sudah diselamatkan ya. Karena saudara dan saya sudah terlebih dahulu diselamatkan. Jadi kita ya, motivasi penurutan kita itu bukan supaya selamat, motivasi kita menurut karena kita telah diselamatkan ya. Dan itulah sebabnya kita mengasihi Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ketika kita benar-benar mengasihi Allah secara khusus berdasarkan apa yang Dia telah lakukan bagi kita dalam Yesus Kristus. Dia telah menyelamatkan kita, kasih karunia menyelamatkan kita.
di dalam Yesus Kristus, maka kita akan menurutinya. Karena itulah yang Dia minta supaya kita dilakukan sebagai umat-umatnya yang telah Dia selamatkan melalui kasih karunia-Nya. Pada waktu Musa mengatakan berulang-ulang kepada bangsa Israel untuk mengasihi dan menuruti Allah, Musa mengatakan hal ini setelah mereka ditebus, setelah mereka dibawa keluar dari Mesir, setelah mereka diselamatkan. Artinya kasih dan penurutan mereka adalah sebuah respons, akibat terhadap penebusan yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka telah ditebus oleh Tuhan. Sekarang mereka akan memberikan respons melalui menuruti perintahnya dengan setia. Apakah ada perbedaan dengan kondisi saat ini? Tidak ada ya. Kita semua sudah diselamatkan. Pertama-tama, Allah selamatkan kita dari melalui kasih karunia. Kedua, respons kita terhadap kasih karunia-Nya itu apa? Menuruti hukum-hukumnya. Kita bukan menuruti hukum supaya diselamatkan. Tidak, sekali lagi. Kita sudah diselamatkan, dan karena kita sudah diselamatkan, maka kita menuruti hukum-hukumnya. Apa saja? Apa saja pengalaman Anda dalam berusaha untuk menuruti Allah? Dalam arti, apa motif Anda, apa motif saudara dan saya dalam menuruti Allah? Mengapakah hal ini harus dilakukan berdasarkan kasih kepadanya? Ya, karena tanpa kasih maka penurutan kita itu terpaksa. Penurutan kita kalau kita tidak memiliki kasih kepada suami atau istri misalnya, maka apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita yang dapat kita lakukan itu jadi beban. Tapi kalau kita melakukannya di dalam kasih, maka itu bukan menjadi beban, tapi merupakan sukacita di mana kita dapat bersama-sama melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan di dalam misalnya rumah tangga kita. Jadi pertanyaan berikutnya, peran apa jika ada? Seharusnya rasa takut itu, yaitu rasa takut berdasarkan pengertian Alkitab, yaitu kita menghormati Allah, bisa berpengaruh juga dalam penurutan kita. Kita menghormati Allah, kita kagum kepadanya karena kita tahu Dia Allah yang apa? Allah yang maha besar. Dan kasih-Nya kepada kita adalah kasih juga yang maha besar. Ini harus menjadi bagian kita, dan ini yang ingin saya tambahkan ya. Saya ingin kita melihat ya, Ulangan 5 ayat 8-10 sana dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, salah satu hukum Tuhan ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku ya. Di sini dikatakan Allah apa? Allah pada saat kita mengikuti kehendak Tuhan, tidak memiliki ilah lain yang kita bentuk, patung, yang kemudian kita sujud kepadanya, maka Tuhan akan memberikan apa? Kasih-Nya kepada kita. Dan kalau kita tidak menurut, maka dikatakan apa? Maka dikatakan Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Jadi ada akibat dari ketidakpenurutan. Nah, akibatnya itu sesungguhnya bukan karena Allah yang wah ini kamu supaya kamu habis kamu ya. Bukan, itu Allah membiarkan efek dosa. Jadi kalau sampai ada katakan, loh pendeta bukankah di Alkitab bilang anak-anak itu kan tidak harus menanggung dosa ayahnya. Betul, anak-anak tidak harus menanggung dosa ayahnya. Tetapi efek akibat dosa ayah itu dapat menjadi bagian generasi berikut ke generasi apa? Berikutnya. Apa yang maksudnya gimana? Ya kalau misalnya saya tidak biasa membawa Tuhan di dalam rumah tangga saya. Saya tidak memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak saya. Saya tidak membawa Tuhan kepada cucu-cucu saya. Apa efeknya kepada mereka? Anak saya, cucu-cucu saya itu tidak akan mengenal Tuhan. Mereka akan jauh dari Tuhan. Mereka akan mengalami efek-efek daripada dosa, yaitu pada saat mereka jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya itu yang Allah katakan. Allah katakan, aku membalaskan dalam arti Allah biarkan sampai efek dosa dari kita yang melanggar itu kena dengan sendirinya kepada kita dan anak-anak kita akibat daripada apa yang kita lakukan. Sampai keturunan yang keempat. Kenapa? Ya mungkin keturunan keempat itu adalah satu generasi di mana sampai buyut atau cicit ya, kalau dibawa daripada cucu, cicit ya. Karena cicit itu masih bisa melihat cece mereka, ya, kakek buyut mereka atau nenek buyut mereka dengan kelakuannya yang nggak benar. Ya.
yang tidak menurut perintah Tuhan. Jadi apa akibatnya? Sampai cucu, sampai cicit sekalipun itu akan mendapatkan efek daripada dosa, ya. Efek daripada dosa. Itulah sebabnya. Tapi coba kita lihat. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Cukup menarik. Kenapa? Di sini bahasa Indonesianya nggak jelas itu ya. Beribu-ribu orang ya. Tapi kalau Anda baca dalam Alkitab bahasa Inggris ya, but I will show love to 1,000 generation. Generasi keberapa? Beribu-ribu generasi berikutnya kalau kita mencintai Tuhan. Kalau kita melanggar Tuhan, akibatnya itu hanya sampai ke generasi keempat. Kenapa? Karena generasi keempat itu masih melihat apa yang kakek buyutnya lakukan sampai mereka juga amburadul hidupnya, kacau juga hidupnya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan, maka itu bukan hanya sampai menjalar hanya berakhir di keturunan keempat, berakhir di generasi keempat, tapi ribuan generasi. Kalau saja umat-umat Israel itu setia, kalau saja saya setia, anak saya kemudian juga melihat kesetiaan tersebut, dan seterusnya, maka di sini katakan, Tuhan akan mengasihi apa ya? Aku menunjukkan kasih setiaku kepada generasi ribuan selanjutnya, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ada berkat di dalam penurutan ya. Firman Tuhan cukup jelas berbicara tentang berkat-berkat itu. Ulangan 28 kalau kita juga terus baca ya. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi berkat itu bukan saja, tentu saja bangsa Israel bilang apa ya? Berkat badani, oke. Tapi berkat-berkat rohani. Berkat-berkat rohani itu bisa lebih daripada berkat badani. Berkat kedamaian, berkat sukacita. Walaupun di tengah masalah sekalipun, orang-orang menyakiti kita sekalipun, tapi kalau Tuhan bersama kita, itu berkat yang tidak tertandingi. Jadi itulah, berkat itu akan selalu datang di dalam penurutan. Yesus sendiri berkata ya, tetapi ia berkata dalam Lukas 11 ayat 28, ia berkata, yang berbahagia, siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau kita mendengarkan firman Allah, kalau kita memelihara melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, ya, berbahagia, sangat berbahagia. Saya tidak perlu berikan kesempatan Anda bersaksi, saya percaya Anda yang selalu mengikuti acara ibadah, selalu beribadah, selalu ingin dekat dengan Tuhan, bagaimana kebahagiaan tersebut telah menjadi bagian kita ya. Yohanes 14 ayat 23 juga katakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, wah Yesus katakan bukan hanya Allah Bapa, tapi aku juga Allah anak, kami akan datang kepadanya. Ya, bagi siapa yang mengasihi Bapa atau mengasihi Yesus, dan menuruti firman-Nya, maka Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, aku dan Bapa lengkap akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, hebat sekali ya, janji-janji yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan. Tetapi ya, inilah ya, sayangnya, kenapa saya katakan sayangnya? Ya kita seringkali tidak menurut. Intinya ini bagus sekali pelajarannya, bagus sekali pendeta ayat-ayatnya, tapi seringkali kita tidak mendengarkan, kita memilih apa yang lebih baik dalam sudut pandang kita. Kita tidak menurut kehendak Tuhan. Dan itu adalah pengalaman manusia yang selalu tidak suka untuk menurut. Contohnya, kalau kita lihat kenapa kita tidak menurut ya. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Samuel menegur Raja Saul ya. Apakah Tuhan itu berkenan ya? Karena Raja Saul pikir waduh dia sudah buat kesalahan. Nanti kita akan lihat kesalahan apa ya. Dia sudah buat kesalahan tapi dia pikir wah saya akan persembahkan korban supaya Tuhan senang, wah kurang lebih demikian ya. Tapi Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Apakah mana yang Tuhan lebih dengar?
Mana Tuhan yang lebih suka? Kamu mendengarkan suara Tuhan atau kamu mempersembahkan korban? Nah, dijawab langsung oleh Nabi Samuel. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, ini bahasa Inggrisnya katakan, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey, untuk menurut. Kalau bahasa Indonesia untuk mendengarkan, bahasa Inggrisnya untuk menurut itu lebih baik daripada mempersembahkan korban sembelihan. To heed, untuk menurut itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, pertanyaannya, kenapa ini? Kenapa Raja Saul ini tidak menurut? Dan ini menjadi satu pelajaran nanti bagi kita semua. Kenapa pendeta? Aduh, saya tahu ayat-ayat pendeta bagus sekali, bagus untuk kita menurut. Tapi kenapa kita semua, termasuk saya kadang-kadang, kenapa kita tidak suka menurut pendeta ya? Mari kita lihat dari pelajaran antara Samuel dan Raja Saul ini, apa yang menyebabkan ya? Nah, kalau kita lihat kenapa dikatakan kamu tidak menurut. Ya, dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu kepada bangsa Amalek. Ya. Kenapa Tuhan harus memerintahkan untuk melakukan sesuatu, dan apa sesuatu itu? Yaitu diperintahkan, Raja Saul diperintahkan untuk bunuh semua Amalek. Tidak boleh ada ingatan Amalek itu muncul ya. Jadi bunuh semua, seluruh, baik orang dewasa, anak-anak sekalipun, dan hewan-hewan. Bunuh semua. Wah, nah kalau Anda tanya kok kejam sekali. Nah kalau Anda bertanya, saya ingin Anda melihat kembali pelajaran kita waktu lalu ya. Kenapa sampai Tuhan pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu disuruh bunuh mereka itu semua ya. Kita sudah bahas waktu lalu ya. Singkatnya, kalau mereka sudah berdosa hebat sekali tuh bangsa-bangsa kafir tersebut. Lalu bangsa Israel digunakan sebagai sarana Tuhan untuk menghukum mereka supaya bangsa umat-umat Tuhan ini tidak dinajiskan dengan kedoberdosaan mereka, orang-orang di Kanaan termasuk orang Amalek ya. Itulah sebabnya Tuhan suruh bunuh. Nah, Anda coba lebih jelasnya Anda lihat beberapa pelajaran kita beberapa waktu yang lalu. Tapi Tuhan sudah perintahkan tentang orang Amalek ya. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Tuhan selalu bilang, ingat tentang khusus orang Amalek, bunuh mereka, harus dibunuh ya. Kenapa mereka harus dibunuh? Ulangan 25, 17, 19 katakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu waktu perjalanan keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu, dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Mereka sudah berdosanya itu hebat sekali kepada Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ini firman Tuhan, hebat sekali. Jangan lupa, harus. Dan ini diberikan kepada siapa ya? Diberikan perintah ini juga kepada Raja Saul. Ya, Raja Saul. Ya. 1 Samuel 15 ayat 2-3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semuanya musnahkan. Ya. Lalu kemudian betul, Raja Saul pergi. Dia kalahkan bangsa Amalek. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia musnahkan semua? Oh tidak. Ayat ke-9, 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Tidak menurut. Ya, Raja Saul tidak menurut. Menyelamatkan Agag. Nah, kita sudah baca waktu lalu, waktu saya bahas apa hubungannya dengan Amalek ini, apa yang terjadi kemudian. Ingat pengalaman di zaman Ratu Esther, ya. Siapa yang akan membinasakan orang Yahudi di zaman Ratu Esther? Ada Mordekai ya. Siapa namanya? Haman. Kenapa Haman? Haman ini adalah keturunan Agag. Kalau Anda baca kitab Esther pasal yang ketiga, Haman ini adalah keturunan daripada Agag. Inilah sebabnya. Ya, Tuhan sudah suruh tapi tidak dituruti oleh Raja
Saul. Nah itulah, jadi Samuel datang, ya. Samuel datang, waktu Samuel datang, wah, ketika Samuel sampai kepada Saul, ayat 13, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wah, dia bohong. Dia tidak melaksanakan firman Tuhan seluruhnya, ya. Betul, sebagian, tapi tidak seluruh kebenaran. Di Amerika ini kalau Anda di pengadilan, to tell the truth, nothing but the truth, the whole truth. Jangan hanya setengah-setengah, ya, dengan kata lain, ya. Tapi aku telah melaksanakan apa? Firman Tuhan. Tapi kata Samuel ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Wah. Apa sekarang jawaban daripada Raja Saul? Wah, Raja Saul, waduh, minta maaf ya. Minta maaf Samuel, minta maaf Tuhan, saya sudah salah ini, saya sudah salah. Tapi coba kita lihat, ya, inilah pada saat kita tidak menurut, kita membuat satu kesalahan, satu dosa, biasanya kita timpal lagi dengan dosa lainnya, ya. Itulah manusia, ya. Satu dosa kita timpal, kita timbun dengan dosa lainnya. Ya, apa dosanya di sini? 1 Samuel 15 ayat 15, jawab Saul. Wah, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, itu domba-domba itu, ya, yang bunyinya didengar oleh Samuel, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya kami telah tumpas. Siapa dia bilang, oh aku telah selamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dia tidak bilang aku. Dia persalahkan seperti Hawa dipersalahkan siapa? Ya, saling salah menyalahkan waktu di Taman Eden. Dia salahkan rakyatnya, dia rajanya kan. Dialah pemimpinnya, dia yang memberikan perintah, ya. Jadi dia apa ya? Dia mau cari, orang Manado bilang mau lari bea, mau lari dari tanggung jawab. Dia persalahkan apa? Dia persalahkan rakyat. Ya, dan inilah kita bisa melihat di sini, ya, bagaimana seorang raja seperti Raja Saul, ya, tidak menurut, tidak melihat dan tidak melihat dia tidak bisa melihat apa yang terjadi nantinya di zaman Esther. Seluruh bangsa Yahudi itu hampir dipunahkan oleh Haman, si keturunan si Agag, ya. Tapi itulah kita seperti Raja Saul, seringkali kita tidak menurut. Nah, kenapa? Mari kita lihat secara lebih spesifik. Kenapa kita seringkali kita tidak menurut? Yang pertama adalah karena kita merasa takut, dalam tanda kutip. Saya taruh dalam tanda kutip karena ini dipertanyakan betul-betul takut atau hanya alasan takut. Kenapa? Karena ini yang dikatakan oleh Raja Saul. Si raja ini berkata kepada Samuel. 1 Samuel 15:24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Oke lah, dia seperti mengakui setelah dicecar, ya, dihajar terus oleh Nabi Samuel, ya. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang kau sampaikan perintah Tuhan kepada aku telah langkahi. Betul, bagus sekali. Kalau dia saja berhenti di sini, kalau Raja Saul berhenti di sini, habis dia, nggak ada masalah. Tapi inilah kalau kita sudah berdosa, sudah bersalah, kita tambah-tambah mau menutupi dosa kita dengan apa? Nah, ini alasan yang nggak benar berikutnya. Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, ini kan bohongnya kan. Siapa rajanya? Siapa raja di sini? Siapa pemerintah? Siapa yang memberikan perintah di sini? Dia raja. Dia bukan apa? Bukan hamba dari rakyat, dengan kata lain, ya. Tapi inilah, ya, dia katakan dia takut. Ya, dia takut. Padahal pada saat dia dipilih menjadi raja, jauh-jauh sebelumnya kata takut ini sudah ditekankan oleh Nabi Samuel kepada Raja Saul sebelum dia ditahbiskan, sebelum dia dinobatkan sebagai raja, ya. Dan pada saat dia, 1 Samuel 12 ayat 14 sampai 24 sudah diamarkan. Dikatakan, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, tidak menentang titah Tuhan. Ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan, ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi jangan bilang takut kepada rakyat. Nabi Samuel sudah katakan kepada Raja Saul, kamu kalau mau takut hanya satu yang kamu takuti, bukan COVID atau vaksin, tapi bukan seperti itu, saudara. Jangan, yang kita takuti itu hanya satu. Jangan kita takut kepada hal-hal di dalam dunia ini, kepada siapapun, kepada tanduk kecil atau siapapun, takutlah hanya kepada Tuhan. Takutlah hanya kepada Tuhan dan lihatlah betapa besarnya
hal-hal yang Tuhan akan lakukan di antara kita. Banyak saat ini kita takut dengan banyak hal ya. Ya, saya sudah tidak lagi akan bahas tentang vaksin, dan saya sudah janji. Tapi itulah yang membuat kita banyak hal yang kita takut dalam dunia saat ini. Tapi marilah kita tidak takut. Ya. Selain takut kepada Tuhan, ya, jangan seperti Raja Saul, aku takut kepada orang lain, aku takut kepada rakyat, bohong itu. Ya. Yang sesungguhnya kita harus takuti hanyalah Tuhan. Pertama, seringkali kita tidak menurut karena kita memiliki rasa takut, takut dipecat. Ya, aduh, daripada kita kehilangan pekerjaan hari Sabat, ya udahlah. Daripada saya nggak bisa hidup, ya takut saya kalau nggak bisa bayar bil, ya udah kita melanggar firman Tuhan. Ya, oh supaya, saya takut nanti nggak bisa biayai kuliah anak, ya itu kita korupsi aja lah di tempat kerja. Ya, itu kan rasa-rasa takut yang nggak benar, terus terang ya. Mari kita hanya takut kepada Tuhan dan melihat betapa besarnya hal-hal yang Tuhan akan lakukan pada saat kita menuruti kehendak-kehendaknya. Yang kedua, mungkin bukan rasa takut yang menyebabkan kita tidak menurut, tapi rasa suka. Ya memang kita suka dengan apa yang kita mau ambil. 1 Samuel 15 ayat 19. Dikatakan apa? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ini teguran Samuel kepada Saul. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah, cukup menarik kata mengambil jarahan. Bahasa Inggrisnya swoop down. Ambil serakah, seperti serakah. Dan memang ya, bahasa lainnya yang dikatakan, kalau kita lihat, kalau Anda melihat kata yang sama mengambil jarahan ini atau swoop down, kita dalam kerakusan ya, kita rakus dengan kata rasa suka yang rakus, itu juga muncul pada saat bangsa Israel ini di bawah Saul juga mengalahkan orang Filistin. Satu pasal sebelumnya, 1 Samuel 14 ayat 32. Sebab itu rakyat menyambar. Ya inilah, kalau ayatnya 1 Samuel 15, 19, digunakan kata mengambil jarahan, 1 Samuel 14 ayat 32, menyambar jarahan. Jadi seperti binatang burung pemakan bangkai dari atasnya, swoop down. Dia seperti apa? Burung itu menyambar dalam kerakusannya, dia ambil bangkai yang dia dapat makan ya. Sebab itu rakyat menyambar jarahan, mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah ya, mengambil itu dan memakannya dengan darahnya. Dengan kata lain ya, ini mereka dalam keadaan rakus. Sampai mereka makan, dengan kata lain, binatang-binatang itu makan dengan apa? Mentah-mentah kerakusannya. Jadi rasa rakus, rasa suka. Ya, rasa rakus, rasa suka. Keinginan-keinginan untuk mengambil apa yang ditawarkan dunia. Itulah yang seringkali kita forget. Ya, Tuhan katakan jangan bersinah. Tapi di depan kita ada istri Potifar. Sambar jarahan tersebut ya. Kita menyambar istri Potifar tersebut. Jadi itulah nafsu duniawi. Rasa suka itulah yang menyebabkan saudara dan saya tidak menurut. Ya. Ada kesempatan untuk korupsi, kita swoop down, kita sambar ya jarahan tersebut di tempat kerja dan lain sebagainya. Itulah sebabnya ini rasa suka dapat menjadi penyebab kedua kenapa kita seringkali tidak menurut. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saudara, rasa tinggi. Kenapa kita tidak menurut? Karena kita firman Tuhan bilang jangan begini, jangan. Ini sepertinya nih lebih bagus kalau yang saya pikirkan ini, kalau saya buat ini yang lebih bagus. Jadi kita merasa lebih bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Itulah sebabnya dalam tegurannya Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, engkau pada saat engkau mau diangkat jadi raja, engkau merasa, aduh aku nggak kecil sekali, nggak ada apa artinya, bagus dia. Tapi engkau telah diangkat, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Kamu tadinya tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan jadikan kamu apa-apa. Kamu ditinggikan oleh Tuhan. Tapi setelah kamu ditinggikan oleh Tuhan, kamu ingin lebih tinggi daripada Tuhan. Dengan kata lain, ayat 19, Samuel katakan,
Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Engkau tadinya kecil, diangkat, ditinggikan oleh Tuhan. Tapi setelah Tuhan tinggikan, engkau ingin bahkan lebih tinggi daripada Tuhannya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita tidak dapat melihat berkat-berkat Tuhan dalam penurutan. Jadi kita pada saat ada rasa takut, ya takut kehilangan kesempatan, kita langsung ambil jarahan itu, shoot down jarahan tersebut. Atau rasa suka kita ambil kesempatan dalam kesempitan. Atau rasa tinggi, siapa saya? Saya lebih kita merasa lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kalau kita lakukan itu, kita pikir kita akan memperoleh berkat, tetapi berkat yang kita peroleh dari rasa takut, rasa suka, dan rasa tinggi hanya sementara. Hanya sementara. Kalau kita melihat ada berkat dalam penurutan, ya kita sudah sering lihat waktu lalu ya. Dalam Lukas 5 ayat 4-7, ya Yesus berkhotbah di pinggir danau, lalu dinaik di perahunya Simon, lalu setelah dia berbicara, berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simon menjawab, guru. Wah, penting sekali dia bilang guru. Guru itu artinya, dia biasanya guru itu bukan di laut. Yang di laut itu saya, nelayan. Yang di laut itu saya. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami, nelayan. Anda guru. Mungkin tidak dikatakan begitu dalam ayat ini, tapi ini dapat kita lihat ya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami, nelayan-nelayan, tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala tersebut. Walaupun dalam pandanganku, walaupun dalam pengalamanku, dalam segala sesuatu yang aku tahu, tapi aku tahu aku akan serahkan semuanya itu. Engkau lebih tahu daripada apa yang aku tahu. Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Hingga ikan hingga hampir tenggelam. Tuhan ingin saudara dan saya mengasihi dia. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita dan segenap jiwa kita. Dan percaya kepadanya. Dan menuruti kehendaknya. Kenapa? Kalaupun kita tidak melihat, seakan-akan kita tidak melihat Tuhan, tapi ketahuilah, berkat-berkat penurutan itu akan pasti menjadi bagian kita. Kalau kita yang mengasihi Tuhan, juga menuruti Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan yang Anda dapat berikan, silakan. Sehubungan dengan pelajaran kita ya. Mengasihi dan menurut ya. Ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Ya, silakan Ibu Debbie. Di-unmute dulu ya. Baik, terima kasih Pendeta, pelajaran yang sangat baik. Dan mungkin ini salah satu yang bikin kita selalu tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Kadang-kadang kita mau mempertahankan kita punya diri sehingga bisa berbuat seperti itu. Contoh mungkin di organisasi yang kita jalankan. Nggak usah jauh-jauh, mungkin di gereja. Jadi masih banyak orang yang berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, mungkin yang seperti dikatakan oleh pendeta tadi, kita punya rasa takut dan bercampur baur dengan harga diri, rasa tinggi. Sehingga kita kadang-kadang kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, mungkin kita mau kita punya kedudukan atau kita punya otoritas mungkin harus tetap dipakai sehingga, tapi yang salahnya di sini adalah bukan orang-orang yang di bawah itu yang ini, tapi orang-orang pun yang di atas itu yang menerima hal-hal seperti itu. Jadi kira-kira apa yang kita mau dan kita juga ada rasa kasih. Jadi istilahnya seperti ini Pendeta, rasa banyaknya rasa nggak enak.
nggak enak sama si A, nggak enak sama si B, dan sebagainya. Sehingga hal-hal itulah yang mungkin ya kita tidak sadari, yang menumpuklah dosa ya. Itu mungkin yang kita tidak sadari. Tapi pertanyaan saya di sini juga ada, pendeta, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi hal-hal itu, dan apa ya, kalau kita istilahnya kalau kita melawan, kita berontak, kita diasumsikan bahwa dia tim pemberontak, dan kadang-kadang suka nggak dipakai, sehingga kita kadang-kadang memilih di mana tempat yang aman. Jadi itulah yang membuat kita selalu merasa yang tidak, ya itu rasa takut itulah. Jadi rasa takut mungkin saya bisa ini kan positifnya dan negatifnya, tapi yang dikatakan pendeta tadi rasa takut yang seperti itu. Jadi kalau saya disuruh pilih, saya rasa takut, lebih bagus saya tidak mengikuti seperti itu daripada saya ikuti terus terjadi sesuatu hal yang tidak benar. Jadi yang saya mau bertanya di sini, pendeta, adakah langkah yang positif yang kita harus berbuat sehingga tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu? Ya, makasih pendeta itu. Jadi poinnya adalah seperti Ibu Debbie katakan tadi, rasa-rasa takut ya. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan sahabat. Mungkin kita katakan, waduh nggak enak, rasa nggak enak dengan teman-teman dan lain itu. Sebenarnya takut kehilangan sahabat, gitu ya. Takut kehilangan sahabat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan posisi, takut kehilangan uang dan lain sebagainya. Tapi seperti kepada apa? Kalau kita ingin dapat berkat surga, hanya satu takut kita, takut kepada Tuhan. Ya, dan bagaimana caranya supaya kita takut pada Tuhan? Yaitu kita memiliki kepercayaan, kita mengenal siapa Tuhan kita. Ya, siapa Tuhan kita. Jadi sebelum kita seperti khotbah saya sahabat lalu ya. Jadi dalam segala sesuatu yang kita lakukan ya, supaya kita mendapatkan kekuatan, pertama-tama adalah who do we know? Siapa yang kita kenal? Ya, seringkali kita pikir, wah kalau supaya saya dapat ini dan itu, wah saya harus pegang orang-orang yang punya posisi ini, orang-orang yang akan angkat saya dalam posisi ini dan lain sebagainya. Tapi segala sesuatu yang Tuhan katakan sebelum dia katakan jadilah, dia panggil kita semua untuk menjadi murid-muridnya. Kita semua kan murid-murid Tuhan ya. Tapi dia katakan apa? Dia ingin kita bersama-sama dulu dengan dia. Ya. Pada saat dia panggil kita kepadanya. Kita harus selalu datang kepada Yesus. Jadi untuk menghilangi rasa takut, untuk menghilangi rasa suka, untuk menghilangi rasa tinggi yang menyebabkan kita tidak menurut, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki keyakinan kepada Yesus pada saat kita selalu berkomunikasi dengan dia, beribadah dengan sejujurnya, dan melihat firman Tuhan itu berbicara bukan untuk orang lain yang perlu untuk mendengarkan firman tersebut, supaya mereka itu dihajar habis-habisan dengan firman, tapi bagaimana supaya saya secara pribadi dihajar habis-habisan dengan firman tersebut. Itu yang lebih penting. Ya, kita harus memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Kita harus merasa haus dan lapar akan kehendak firman-Nya, akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bukan haus dan lapar akan posisi, jabatan, uang, sahabat, dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan duniawi, kita haus dan lapar akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, maka berkat-berkat dari kita yang menurut firman Tuhan ini akan pasti menjadi bagian kita. Ya, kita sudah alami itu dia, kita sudah saksikan itu. Selama pada saat kita selalu mencoba untuk terus-menerus mencari Tuhan. Kiranya ini dapat menjawab pertanyaan Ibu Debbie ya. Bagaimana caranya. Jadi hilangkan rasa-rasa takut, rasa suka, rasa tinggi dengan melihat siapa yang seharusnya kita takuti, siapa yang harusnya kita sukai, siapa yang paling tinggi yang seharusnya kita bergantung, yaitu tidak lain Allah kita sendiri. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Saudari Esther, ada di unmute. Silakan jika ada pertanyaan. Saya hanya mau tanya aja, pendeta, mungkin ini dari segi bahasa aja mungkin berbeda. Tadi pendeta bilang mengenai konsekuensi dosa yang kita harus jalani atas dosa itu. Apakah itu sama dengan tabur tuai? Hukum apa yang engkau tabur akan tuai atau dengan karma, pendeta? Apakah betul. sama itu? Jadi itu artinya apa yang kita tabur itu yang kita tuai, tentu saja ya.
Itu yang dapat saya katakan. Itu efek daripada dosa. Kalau saya tidak makan makanan yang sehat, tentunya saya akan mengalami penyakit atau masalah dalam kesehatan saya. Itu seperti begitulah dengan kata lain. Ya. Jadi kita akan menuai apa yang kita tabur. Terima kasih, Dari Esther. Ya. Ada lagi? Ya. Jika tidak ada, bagaimana Dek dari live stream? Silakan Dek. Tidak ada tambahan atau pertanyaan, Pendeta? Oke. Jika tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita masuk ke bagian yang kedua dari acara ibadah kita, yaitu kita akan berdoa ya, pokok-pokok doa yang terus akan kita bawakan ya. Baik, ada mungkin dari saudara-saudari sekalian yang dari Zoom yang dapat, saya lihat pada saat ini ada Ibu Shana Laloan yang berulang tahun, saya tahu pada hari ini. Ya, selamat ulang tahun Ibu Shana. Ya, ulang tahun mungkin ada kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan sudah menjadi bagian Ibu Shana. Silakan, ada kesaksian. Terima kasih kesempatannya. Mau berterima kasih selama ini Tuhan berikan kesehatan. Tuhan memimpin sepanjang hidup ini. Umur 70 Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Jangan lupa doakan Jane. Ya, saya akan terus doakan Kado Jane. yang terindah. Ya. Terima kasih. Sama-sama Luciana. Kalau Anda mengikuti acara ibadah kita waktu yang lalu ya, bahkan pada saat Ibu Shana sekalipun berada di rumah sakit, dia tetap peluangkan waktu yang sebisa dia dapat lakukan untuk mengikuti ibadah kita. Dia menyaksikan bagaimana orang-orang di sebelah kiri atau kanannya sudah harus meninggal ya, begitu Ibu Shana ya. Tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan. Itulah satu bukti nyata berkat Tuhan yang begitu nyata yang telah menjadi kekuatan tentunya bagi Ibu Shana. Ya, kita bersyukur atas hal tersebut. Terima kasih. Ya, saya akan terus juga doakan Jane. Ya, kita doakan. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan. Ada kira-kira? Jika tidak ada dari live stream, silakan. Pertama dari Ibu Tina, katanya tolong doakan adiknya Sincepua yang masih rutin menjalankan cuci darah. Lalu dari keluarga lelaki, tetap tolong doakan Tante Ilyas Lapian. Oh, Tante. Iya, Tante Ilyas Lapian yang masih dalam penyembuhan setelah kecelakaan. Lalu ada silent request juga dari keluarga lelaki senior. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa pada saat ini ya. Bapa yang melukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari waktu New Jersey, sore waktu California, waktu Washington State, dan juga pagi hari waktu Indonesia, kami umat-umat-Mu dapat kembali mempelajari firman-Mu. Firman yang membawa kekuatan kembali kepada kami untuk dapat selalu percaya, untuk tetap mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau. Kami tidak perlu takut dengan hal-hal yang sedang terjadi dalam dunia ini. Kami tidak perlu melihat hal-hal yang kami sukai yang di dunia tawarkan, dan kami tidak perlu meninggikan diri kami. Karena Engkau adalah Allah yang maha tinggi, namun Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami dapat selalu melihat Engkau Tuhan sebagai Allah kami, dan kami datang sujud selalu menyembah kepadamu, mengakui segala keberdosaan kami, karena kami adalah umat-umat yang seringkali melanggar kehendak-Mu. Kami seringkali tidak menurut Engkau Tuhan, karena kami takut kehilangan pekerjaan, kami takut kehilangan sahabat, kami takut kehilangan kesempatan ini dan itu, sehingga kami seringkali tidak menurut. Kami juga seringkali menyukai hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Dan seringkali kami merasa bahwa kami sudah memiliki hal-hal yang lebih daripada orang lain. Dan bahkan kami tidak menurut Engkau, seakan-akan kami memiliki hal yang lebih daripada Engkau Tuhan. Tapi kami ingin bermohon kiranya Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami ini. Agar kami tetap selalu hanya bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang telah kami pelajari. Terima kasih juga hamba-Mu ingin berdoa kepada orang tua kami, kepada Ibu Shana,
Laloan Tuhan, yang pada hari ini berulang tahun. Kami melihat bagaimana tuntunan Tuhan 1 tahun yang lalu, pada saat dia menderita penyakit sekalipun COVID, yang sempat harus berada di rumah sakit sekalipun. Engkau mengetahui yang terbaik yang dapat terjadi kepadanya. Dan hal yang terbaik yang dapat terjadi kepada Ibu Shana menurut pandangan-Mu Tuhan, adalah memberikan kesempatan kepadanya untuk terus menjadi saksi hidup, di mana berkat-berkat penyertaan surga dapat menjadi bagiannya. Dan Ibu Shana juga Tuhan berikan kesempatan untuk terus menjadi kekuatan bagi anak-anaknya, khususnya Saudari Jane Ronunu yang ada di Philadelphia, yang pada saat ini juga berada dalam keadaan yang sakit. Biarlah pada saat Jane melihat apa yang Tuhan telah lakukan kepada ibunya, maka Jane pun akan melihat terus, percaya, melihat bagaimana kasih surga itu tidak pernah meninggalkan ibunya. Maka hal yang sama terus tentunya dapat terus menjadi bagian daripada Jane. Dan dengan kekuatan tersebut, Jane akan menghadapi hari-harinya dengan penuh penyerahan. Tidak perlu khawatir. Kekhawatiran, dia serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini. Walaupun Om Rain yang berbakti bersama-sama tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan seperti biasanya Tuhan, tapi kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan yang pasti, kesehatan yang semakin kuat bagi Om Rain Kesaulia, Om Pendeta Rain Kesaulia. Sehingga dengan kesehatan yang sempurna beliau akan terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi pekabaran Injil-Mu Tuhan. Biarlah kesembuhan itu Tuhan dapat menjadi bagian Om Rain. Hal yang sama juga hamba-Mu doakan bagi Papi dan Mami, dan juga orang-orang tua kami lain yang selalu beribadah bersama-sama dengan kami, seperti Bapak Siregar, seperti keluarga Ibu Mangwal yang selalu bersama-sama, dan saudara-saudari kami lain yang hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi setiap permohonan doa yang sudah dibawakan. Kami terus berdoa bagi Ibu atau Tante Elias Lapian yang mengalami kecelakaan di waktu yang lalu. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepadanya kekuatan dari surga. Biarlah dia tetap merasakan kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupannya. Hal yang sama juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Since Pua di Indonesia, Tuhan, yang pada saat ini masih bergumul dengan masalah kesehatannya. Tuhan, mungkin manusia, dokter dapat menyatakan bahwa dalam penyakit-penyakit yang dialami, seperti yang dialami oleh Ibu Since Pua mungkin atau Tante Since, maka tidak ada harapan dan lain sebagainya. Tetapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau dapat berperkara, Engkau dapat dengan dalam kemurahan-Mu memberikan kesembuhan yang pasti, dan dapat menjadi satu saluran berkat dari surga. Hal yang sama juga hamba ingin terus bawakan dalam doa saudara-saudari kami lainnya. Tante Yeni Poluan, Bapak Alden, Bapak Johan Tambuun. Kami juga terus berdoa Bapak Joni Kawan. Kami juga terus berdoa bagi Tante Ruth, bagi saudari Carol Roaring Tuhan, bagi saudara Roni Ngangi Tuhan, dan saudara-saudari kami lain yang selalu kami bawakan di dalam doa, seperti saudara Marvel Tuyuwale Tuhan. Kami bawakan nama-nama ini Tuhan, agar supaya kesehatan yang sempurna dapat terus menjadi bagian mereka. Kami terus berdoa bagi Ibu Ice dan juga Ibu Ice Erna yang juga masih dalam keadaan pemulihan kesehatan. Kami berdoa Tuhan. Dan kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami dengan permohonan-permohonan pribadi mereka, seperti Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan pribadi mereka Tuhan. Ibu Pendeta Paruntu dan juga saudari Lili Tuhan, dengan pergumulan-pergumulan yang mereka miliki, kiranya Tuhan akan mendengarkan dan memberikan jawaban. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, yang berada di mana saja, yang saat ini telah datang berbakti. Tuhan mengetahui siapa mereka. Hamba-Mu tidak bisa melihat mereka yang berada di live stream, tapi Tuhan mengetahui mereka saat ini sedang berdoa bersama-sama, dan kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Dan bagi yang dapat hamba lihat, seperti saudari Esther Taniwe Londa Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan surga dapat terus menjadi bahagiannya dan keluarganya. Saudari Lucy, Tante Yulin, dan saudara-saudari kami lain yang sudah berbakti melalui Zoom Tuhan, kiranya Tuhan berkat-berkat surga akan selalu menjadi bagian mereka. Saudari Eti Sumanting tadi membawakan doa buka, kiranya Tuhan memberkati saudari Eti, sehingga dengan kekuatan yang pasti dari surga, saudari Eti akan selalu dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Hamba-Mu juga secara khusus ingin berdoa bagi saudara Elisa Siregar yang selalu memfasilitasi acara-acara ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati Dedek dengan kesehatan yang Tuhan dapat berikan kepadanya, kekuatan dalam melakukan pekerjaan, masa depan yang Tuhan sudah rancangkan kepadanya. Biarlah semuanya itu dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa
bagi semua umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia. Dalam pergumulan-pergumulan keorganisasian dan lain sebagainya yang sedang terjadi saat ini, baik di Uni Indonesia Barat maupun Uni Indonesia bagian Timur, kami berdoa Tuhan, biarlah dalam segala sesuatu, biarlah kami semua dapat menyadari bahwa yang kami muliakan dan kami puji hanyalah Engkau Tuhan. Bukan diri kami, bukan posisi kedudukan kami, tapi hanya Engkau Tuhan. Biarlah yang kami lihat, yang kami usahakan itu adalah kehidupan kekal. Ya, untuk tetap mempertahankan kasih surga, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan berpusat kepadamu Tuhan, dengan berpusat kepadamu, biarlah kami dapat merendahkan diri kami seperti Yesus yang telah merendahkan dirinya. Gantinya menganggap kealahannya sebagai sesuatu hal yang harus dipuji atau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami, dan kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kami mulai saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Sampai saat itu kiranya kita tetap menjaga kesehatan kita, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.